Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Al hadis au kamakol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengawasan rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Malam ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kebaikan kita pada malam ini khususnya, dan semua kebaikan-kebaikan kita pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di dalam meneladani, mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, sebelumnya monggo kita doakan keluarga dari jamaah kita yang telah meninggal. Mudah-mudahan Allah menerima kebaikan-kebaikan mereka, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, dan mudah-mudahan mereka semua mendapatkan husnul khotimah. Amin. Amin. Allahumma amin. Mungkin ada di antara kita, ada di antara jamaah kita yang sedang sakit, yang sedang diberikan ujian. Kita doakan mudah-mudahan dengan sakitnya tersebut, dengan ujian tersebut, Allah mengampuni dosa-dosa kecil mereka, dan Allah segera memberikan solusi, Allah segera memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, kemarin sudah saya sampaikan
bahwa sendi dalam agama Islam itu ada 5, Pak. Jadi sendi dalam agama Islam itu ada 5. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, di mana persaksian kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan persaksian kita kepada Nabi. Orang yang menyaksikan adanya Allah sebagai Tuhan itu tidak cukup apabila orang itu tidak menyaksikan Muhammad sebagai sebagai nabinya. Makanya di dalam sebuah riwayat itu ada keterangan ngeten, Pak nggih. Alamatu hubbullah hubbul Quran. Orang yang cinta kepada Allah itu, orang itu pasti cinta kepada Al-Quran, Pak. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang itu tidak cinta kepada Al-Quran, tidak mungkin. Tanda orang cinta kepada Allah, orang itu cinta kepada Al-Quran. Wa alamatu hubbul Quran hubbun Nabi. Tanda orang cinta kepada Al-Quran, orang itu cinta kepada Nabi. Wa alamatu hubbun Nabi hubbus sunnah. Orang yang cinta kepada Nabi itu tandanya orang itu cinta kepada sunnahnya Nabi. Wa alamatu hubbullah wa hubbul Quran wa hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hubbus sunnah hubbul akhirah. Tanda orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah adalah orang itu cinta kepada kehidupan akhirat. Jadi antara Nabi, antara Allah dan Nabi itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya di dalam Al-Quran itu selalu ada kata-kata illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman itu kepada Allah, Pak. Ketika kita beramal soleh, rujukan kita, contoh kita, panutan kita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dalam masalah agama kita tidak boleh membuat-buat sendiri, kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, Pak. Makanya ada riwayat man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, yang tidak ada contoh dariku fahuwa raddun, amal itu tertolak. Itu yang kemarin, Pak. Sekarang kita lanjutkan. Wa an Mu'adin radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'ad bin Jabal maksudnya, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi Mu'ad bin Jabal, qala, dia berkata, bahasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus aku untuk datang ke kota Yaman. Faqala, lantas Nabi bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'ad, kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka, berdakwalah pada mereka, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ajalah mereka bersaksi bahwasanya aku, kata Kanjeng Nabi Muhammad, aku Muhammad itu adalah utusan Allah. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi hadis ini, Pak nggih. Jadi dari hadis ini Allah menerangkan kepada kita tentang metodologi ketika kita berdakwah, Pak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nggih. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tauhid itu adalah kunci pembuka dakwah para rasul, Pak.
Jadi semua rasul, semua nabi, ya, semua rasul, semua nabi ketika berdakwah itu diawali dengan apa itu? Mengajak kaumnya, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang diperintahkan oleh Nabi yang pertama, ajak mereka, seru mereka supaya mereka itu bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhannya, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Bapak-bapak yang berbahagia, di dalam Al-Quran suratnya surah Al-Anbiya, ayatnya ayat nomor 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Monggo Pak, jangan baca Pak. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, kata Allah, min qablika, sebelum kamu Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul pun, illa nuhi, kecuali kami wahyukan ilaihi, kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya ketika menjelaskan hadis ini, Bang, saya ulangi, Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan semua nabi, Bang, jadi semua nabi itu mengajak manusia ketika mereka berdakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Jadi semua nabi ketika berdakwah mengajak manusia supaya mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana dikatakan, yang menyatakan adalah Imam Al-Qatadah, lam yursal nabiyun illa bitauhid. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu mengajak umatnya mentauhidkan Allah. Wasara'i'a mukhtalifatun fit Taurah wal Injil wal Quran. Syariat di dalam Taurat, syariat di dalam Injil, syariat di dalam Al-Quran itu berbeda-beda, Pak. Jadi cara sholatnya orang Bani Israel, cara sholatnya umatnya Nabi Musa, cara sholatnya umatnya Nabi Isa, dan cara sholatnya umatnya Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Tapi dalam masalah tauhid itu sama, Pak. Jadi setiap nabi, Allah tidak mengutus nabi kecuali nabi itu pasti mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi syariatnya berbeda-beda. Wa kullu dzalika 'alal ikhlas wat tauhid. Tapi dalam masalah tauhid, dalam masalah keyakinan, antara nabi yang satu dengan nabi yang lain itu sama. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan kullu nabiyyin ikhwatun wa dhinuhum wahidun. Jadi nabi itu saudara, Pak. Nabi antara nabi yang satu dengan nabi yang lain itu saudara. Wa dhinuhum wahidun, agamanya satu. Artinya sama-sama mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengajak manusia mengakui bahwasanya, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Nabi kita Muhammad ketika menyuruh Mu'adz bin Jabal berdakwah ke kota Yaman,
seruan yang pertama adalah mengajak mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa'in atau lidzalika, maka jika mereka mentaati dalam hal itu, artinya mereka sudah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa'alimhum annallaha ta'ala iftaradha alaihi khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau orang-orang Yaman itu kamu ajak mentauhidkan Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah mau, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sehari semalam itu melakukan sholat sebanyak napa niku 5 kali Pak, 5 waktu. Bapak-bapak yang berbahagia nggih, dalam berbagai kitab Pak nggih, jadi dikatakan bahwa satu-satunya amal ibadah Pak yang nggak bisa ditawar itu sholat Pak. Saya nggih, orang haji itu kan bisa hilang Pak. Artinya kewajiban haji itu bisa gugur manakala orang itu memang nopo tidak mampu. Makanya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti manistato'a. Jadi haji itu bagi orang yang mampu, berarti yang nggak mampu kan mboten wajib. Zakat itu kan bagi yang mampu toh Pak. Yang tidak mampu kan mboten zakat. Puasa itu nopo bagi yang mampu. Orang yang tidak mampu kan tidak berpuasa tidak apa-apa. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang nopo yang tidak mampu, walal ladzina yutiqunahu, atas orang-orang yang berat untuk melakukan ibadah puasa, mungkin karena dia sudah tua, mungkin karena dia pekerja berat, mungkin karena dia sedang sakit, itu kan fidyatun ta'amu miskin, yaitu memberi makan napa niku orang miskin. Tapi sholat Pak, sholat mboten saged nggih. Jadi ketika orang tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri, sholatnya kan dengan duduk gitu. Ketika orang sholat dengan duduk tidak bisa, dengan berbaring. Sholat dengan berbaring mboten saged. Dengan apa Pak? Mengedipkan mata nggih. Jadi sholat itu tidak bisa ditawar nggih. Jadi sholat itu tidak bisa ditawar. Makanya ada satu kelompok Pak nggih, ada satu kelompok yang mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Jadi yang membedakan antara kita dan orang di luar kita, yang membedakan orang Islam dan orang non-Islam itu sholat Pak. Wa man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, orang itu ingkar. Ada keterangan seperti itu. Nggih. Jadi sholat itu adalah amal ibadah yang napa niku ndak bisa ditawar. Nggih, tidak bisa ditinggalkan dalam napa niku keadaan bagaimanapun. Nggih. Makanya ada istilah kita itu sholat atau disolati. Kalau kita tidak bisa sholat ya disolati. Bapak-bapak yang berbahagia, ada ini penekanan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An Syakik bin Abdillah at-Tabi'iyu al-muttafaqi ala jalalatihi rahimahullah qala kana ashabu Muhammadin la yarawna say'an minal a'mali tarku kufrun ghaira as-shalah. Seorang yang bernama dari Syakik bin Abdillah at-Tabi'i, dia adalah orang Tabi'i, dia mengatakan tidak ada Pak tidak ada amal yang ditinggalkan itu dianggap kafir Pak, kecuali sholat Pak. Jadi ketika orang meninggalkan sholat, utamanya dengan sengaja, orang mengakui, jadi orang itu menganggap sholat tidak wajib, maka orang itu adalah napa niku kafir. Monggo Pak. Adilan dari tadi dinyatakan mengenai sholat. Nggih. Bagaimana dengan
Napa wudu? Nggih. Ya, pada saat dia sakit, mana? Apakah bantu orang Sampun. dia sendiri bisa mengerjakan? Sampun. Nggih, jadi ngeten Pak nggih. Cara bersuci di dalam Islam itu kan ada 3. Yang pertama itu wudu, yang nomor 2 itu mandi, yang nomor 3 tayamum, gitu. Jadi ketika kita dalam kondisi normal, kemudian ada air, kalau kita berhadas kecil itu kan dengan berwudu, gitu. Ketika dalam kondisi normal, kemudian ada air, kita menghilangkan hadas besar itu dengan mandi. Kemudian dalam kondisi darurat Pak, mungkin tidak ada air, atau mungkin ada air tapi tubuh kita itu tidak bisa terkena air, mungkin luka atau sakit atau bagaimana. Hadas kecil dan hadas besar itu menghilangkannya dengan tayamum. Jadi orang yang mungkin dalam kondisi sakit, kondisi sakit, dia mau bersuci itu kesulitan. Atau kasusnya pada zaman dahulu kan ada orang yang jadi karena karena cuaca sangat dingin, orang itu terluka, dia junub, kemudian orang itu disuruh mandi, akhirnya meninggal, Pak. Meninggal. Jadi dalam kondisi darurat, orang mungkin karena sakit atau orang itu enggak ada air, tidak sakit tapi tidak ada air, maka cara menghilangkan hadasnya, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, dengan tayamum. Tayamum kan lebih gampang toh Pak. Jadi 2 telapak tangan kita itu kita tempelkan ke debu, kemudian diusapkan ke wajah, diusapkan ke telapak tangan, ngoten Pak. Jadi misalnya orang tidak bisa berwudu, cara bersucinya atau cara menghilangkan hadasnya dengan niku tayamum. Ngoten Pak insyaallah. Sampun. Kalau keadaan sakit, Lagi. Jadi misalnya dalam keadaan sakit, misalnya kita dalam kondisi tidur Pak nggih, dalam kondisi tidur, kita kan bisa menyentuh, jadi menyentuh debu yang berada di sekitar kita. Tidak usah jalan Pak. Misalnya kita di di tempat tidur, jadi tangan kita itu kita tempelkan di tempat yang sekiranya tempat itu ada debunya Pak. Kemudian diusapkan ke wajah, jadi ditempelkan, diusapkan ke wajah 1 kali, kemudian diusapkan ke telapak tangan 1. Sampun ngoten mawon. iya kan? Yang saya maksud itu Tidak bisa tayamum. kondisi yang lebih berat lagi, bahwa dia hanya bisa memberi isyarat. Itu bagaimana? Sampun. Makanya kan ngeten Pak. Jadi prinsip hukum di dalam Islam itu kan tidak memberatkan. Jadi kalau memang orang itu tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, ya mana sebisanya Pak. Jadi misalnya orang itu wis rasa obah Pak. Saya punya teman saya kena stroke Pak. Jadi mulai leher ke bawah wis rasa obah blas Pak. Tangannya rasa obah Pak, leher ke bawah ndak rasa obah. Jadi tinggal kedep dah Pak. Ya salatnya ya sebisanya Pak, sebisanya. Atau mungkin anggota keluarganya kalau memungkinkan yang menayamumi, kalau memungkinkan Pak. Jadi makanya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertawalah kamu pada Allah itu menurut kadar kemampuan. Artinya kita punya keinginan, tapi kalau memang mboten sakit kita tidak bisa, ya bagaimana lagi? Tolong ngoten Pak nggih. Sampun? Nggih, jadi saya ulangi lagi, sholat itu adalah amal ibadah yang tidak bisa ditawar. Dalam kondisi normal kita sholat dengan berdiri, kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat atau mengedipkan mata. Tolong ngoten. Bapak-bapak yang berbahagia, di dalam riwayat, jadi di dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyatakan, An Ubadah bin Somit
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ubadah bin Samit, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, la tatrukus sholata muta'ammidan, janganlah kamu tinggalkan sholat itu dengan sengaja. Faman taraka muta'ammidan faqad kharaja minal millah, karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka orang itu telah keluar dari agama. Wa fi hadisi Mu'ad, dalam hadis Mu'ad bin Jabal, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam, dari pangkal dari segala urusan itu adalah Islam, Pak. Orang itu amalnya diterima atau tidak, pertama kuncinya Islam atau tauhid tadi. Wa umudihi as-sholatu, kemudian tiangnya sholat, Pak, tiangnya agama itu adalah sholat. Fajala as-sholatu kaumudil qistati, Allah menjadikan sholat itu seperti tiangnya kemah itu, Pak. Tiangnya napa? Kemah napa? Kemah niku tenda, tiangnya tenda. Nggih. La yakumu al-qistatu illa bihi, tenda itu tidak akan bisa berdiri tanpa tiang. Wala yusbitu illa bihi, tenda itu tidak bisa kuat tanpa tiang. Walau sukito al-umud la sukito al-qistat, ketika tiang tenda itu putus atau roboh, maka tenda itu akan roboh. Walam yusbit bidunihi, jadi tidak bisa tetap, tidak bisa kuat tanpa dengan tiang. Waqala Umar mengatakan, la haddo fil Islam liman taraka sholah, tidak ada, Pak, bagian dalam Islam ketika orang itu meninggalkan sholat. Artinya niki miturut dawuhnya Umar ibnul Khattab, jadi orang yang nopo, orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat, kalau orang itu mati udah usah disolati, tidak punya hak. Orang yang meninggalkan sholat, kalau dia mati tidak usah didongani, Pak. Kenapa? Orang yang meninggalkan sholat tidak punya bagian, Pak. Jadi kita sesama muslim, kita kalau mati kan punya hak untuk disolati. Sesama muslim, kalau kita sudah meninggal, kita punya hak untuk didongani, Pak. Tetapi ketika orang meninggalkan sholat, menurut dawuhnya Umar ibnul Khattab, tidak punya hak orang itu, tidak punya hak untuk disolati, tidak punya hak untuk didoakan. Makanya dakwah Mu'ad bin Jabal yang nomor 2 ketika datang ke kota Yaman adalah memerintahkan mereka untuk melakukan sholat 5 waktu. Ada sebuah riwayat, Pak, seorang sahabat itu datang kepada Nabi, ya Rasul, seandainya saya itu hanya melakukan sholat, saya hanya melakukan puasa, yang wajib-wajib tok maksud saya hanya melakukan sholat 5 waktu, saya hanya melakukan puasa Ramadan, saya menghalalkan yang halal dan saya mengharamkan yang haram, apa saya bisa masuk surga? Iya, dawuhnya Kanjeng Nabi. Jadi orang sholat puasa, Pak, sholat puasa, jadi namung sholat wajib, sholat 5 waktu ditambah puasa di bulan Ramadan, itu bisa menjadikan orang masuk surga apabila orang itu bisa menjamin apabila sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah reno-reno, Pak. Jadi tidak usah jadi tidak usah yang macam-macam. Makanya rukun Islam yang 5 itu ada yang meringkas. Jadi rukun Islam yang 5 itu ada yang meringkas ngeten. Dari Ibnu Abbas, wala ahsibu illa rafa'u qala ura al-islamu, jadi sendi agama Islam, wa qawaiduddin, dan kaidah-kaidah agama Islam salah satun, itu ada 3. Alaihinna usisa al-Islam, atas 3 itu Islam dibangun, Pak. Syahadatun an la ilaha illallah, yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wassalah, nomor 2 salat, wasaumu Ramadan, nomor 3 puasa.
haji itu bisa hilang kewajiban haji. Zakat itu bisa hilang, Pak. Nggih. Jadi 3 niku. Yang pertama napa niku syahadat. Wujud syahadat kita melakukan sholat dan melakukan puasa. Man taraka minhunna wa huwa biha kafiron. Siapa yang meninggalkan salah satu, mungkin meninggalkan sholat, mungkin meninggalkan puasa, orang itu kafir. Halal dam, orang itu halal darahnya, Pak. Nggih. Jadi saya ulangi lagi, sholat itu adalah amal ibadah yang sangat penting, sangat penting. Orang yang meninggalkan sholat, ada yang menghukumi orang itu kafir. Makanya ketika Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal dakwah ke kota Yaman, setelah mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, perintahkan mereka, ajaklah mereka untuk melakukan sholat 5 waktu. Kemudian hadis ini dilanjutkan, fa'in hum atau lidzalika. Kalau mereka itu taat, dalam arti mau melakukan sholat 5 waktu, fa'alimhum annallaha ta'ala iftaradha alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah taat, sudah melakukan sholat, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat diambil dari orang yang kaya, diberikan atau dikembalikan kepada orang yang miskin. Makanya enten sing matur ngeten, Pak nggih. Orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, ketika orang itu tidak mau melakukan sholat, syahadatnya batal, Pak. Orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, orang itu sudah sholat, tapi orang itu tidak mau membayar zakat, batal, Pak. Batal. Jadi sholat kita itu kan perlu perwujudan, Pak. Jadi sholat kita itu apa nggih? Harus ada buktinya, Pak. Jadi kita itu di dalam sholat kan mesti napa ndonga. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan Allah itu memberikan keselamatan kepada kita. Allah memberikan keselamatan kepada hamba-hamba yang soleh. Itu ada yang menyatakan itu doa sosial, Pak. Jadi kalau di dalam sholat mawon, kita itu di samping mendoakan diri kita sendiri, kita juga mendoakan orang lain. Maka di luar sholat, Pak, di luar sholat, kita itu mestinya juga harus peduli kepada orang lain. Makanya kita di dalam sholat itu di penghujung sholat kita akan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi ke samping kanan, Assalamualaikum ke samping kiri. Itu artinya apa? Kita sebagai seorang muslim itu mestinya peduli, Pak. Peduli dengan orang yang berada di sekitar kita. Kepedulian kita diantaranya dengan melakukan amalan zakat, Pak. Jadi dengan melakukan ibadah zakat. Bapak-bapak yang berbahagia, fa'in ata'uhum, jika mereka mentaati engkau, wa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka itu taat, dalam arti mau membayar zakat, utamanya zakat fitrah, Pak. Fa iyyaka wa karaima amwalihim, hendaklah kamu itu menjaga hartanya, Pak. Wattaqi da'watal madlum, takutlah kamu itu dengan doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena tidak ada batas, tidak ada tabir antara orang yang teraniaya dengan Allah. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi ringkas dari hadis ini, jadi orang berdakwah itu urutan-urutannya, Pak nggih. Jadi urutan-urutannya, yang pertama mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena itu kunci, Pak. Orang melakukan sholat kalau orang itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholatnya batal, Pak.
Orang yang mungkin melakukan zakat, membantu orang lain, orang itu napa? Tidak mau mentauhidkan Allah, batal Pak. Makanya dalam Quran surat Az-Zumar, monggo Pak, selamat yang tinggal nggih. Az-Zumar itu surat nomor 39. Surat Az-Zumar surat nomor 39 ayatnya ayat nomor 65 Pak. Coba yang tinggal Pak nggih. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar surat 39 ayat nomor 65. Monggo Pak. Sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Lain asrokta, sungguh jika kamu syirik, tidak mentauhidkan Allah, layah batonna amaluka, sungguh-sungguh akan gugur amal ibadah kamu. Jadi orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang yang tidak percaya adanya Allah, jadi mulai sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, semuanya hilang. Wala takunanna minal khasirin, dan besok di akhirat akan termasuk orang yang rugi. Jadi tauhid, jadi urutan-urutan dalam berdakwah, yang pertama tauhid, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Setelah itu mengajak manusia melakukan sholat. Kemudian napa niku mengajak manusia untuk membayar zakat. Kalau orang sudah mentauhidkan Allah, dalam arti sudah mukmin, sudah Islam, sudah melakukan sholat, sudah membayar zakat, maka orang itu perlu dijaga Pak. Mulai dari kehormatannya, mulai dari harta bendanya. Dan hadis ditutup, takutlah kamu dengan doanya orang yang teraniaya. Karena antara orang yang teraniaya dengan Allah itu tidak ada batas. Artinya orang yang teraniaya itu doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Pak, ini kurang satu nggih, saya tambahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama dihitung, yang pertama dihisab, yang pertama diteliti dari manusia besok pada hari kiamat dari semua amal ibadahnya itu sholatnya Pak. Jadi sebelum Allah meneliti sedekahnya, sebelum Allah meneliti puasanya, sebelum Allah meneliti bacaan Qur'annya, yang pertama diteliti itu sholat Pak, sholatnya. Fa'in sholahat, ketika orang itu sholatnya itu bagus, faqad aflaha, orang itu akan beruntung, wa anja, dan akan selamat. Wa in fasadat, ketika orang itu sholatnya enggak baik, sholatnya rusak, faqad khaba, orang itu akan celaka, wa khosiro, dan rugi. Fa ining takoso min farodhotihi say'an, maka jika orang itu sholat wajibnya itu kurang, qala Rabbi azza wa jalla, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha gagah mengatakan, berfirman, ungduru, lihatlah, hal li abdi min tatawu'in, hai malaikat, apa hambaku itu mempunyai amalan sunnah. Mungkin sholat wajibnya kurang bagus, apa kira-kira hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah Pak? Fayukam malu minha mang takoso minal faridoh. Kalau hambaku itu mempunyai amalan sunnah, sholat sunnah, maka lengkapilah, genapilah
kekurangan di sholat wajibnya itu dengan apa niku sholat yang sunnah. Summa yakunu sairu a'malihi ala hadza, kemudian tulislah amal ibadahnya itu napa niku sesuai dengan keadaannya. Artinya kalau orang itu amal sholat wajibnya itu kurang, kemudian bisa dilengkapi, bisa ditembel, bisa ditutup dengan amal sholat sunnah, maka amal orang itu menjadi lengkap, Pak. Bapak-bapak yang berbahagia, kula nate matur seingat saya di mimbar ini, makanya kita sholat itu kalau bisa, Pak, sehari semalam itu sebanyak 40 rakaat, Pak. Hitungannya sholat wajib 17 rakaat, kemudian sholat rawatib itu 12 rakaat, pun pinten niku? 29 nggih. Ditambah sholat tahajud 11 rakaat, 40, Pak, kalau bisa. Nggih. Jadi sholat wajib 17 rakaat, kemudian sholat rawatib itu 12 rakaat, ditambah sholat malam atau qiyamul lail sebanyak 11 rakaat. Itu kalau bisa, nggih, kalau bisa. Kalau tidak bisa, setidak-tidaknya sholat yang wajib itu jangan sampai napa Pak nggih, jangan sampai jelek. Makanya supaya sholat kita itu bagus, usahakan kita sholat itu selalu jamaah di masjid. Karena ada riwayat orang yang datang ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, orang yang datang ke masjid untuk melakukan sholat, entah dia itu kebagian jamaah atau tidak, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan Pak, insya Allah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Jadi insya Allah mengenai apa itu perintah menjaga sholat 5 waktu dan ancaman orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dan larangan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dari kita Riyadhus Shalihin, insya Allah sampun rampung, Pak. Mungkin mengatakan Pak yang bisa saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan panjenengan bisa memahami, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga sholat kita, jamaah kita dari hari ke hari selalu mengalami peningkatan. Oke, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.